Bahasan materi selanjutnya adalah kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektronika yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu tertentu. Kapasitor umumnya terbuat dari dua buah lempeng konduktor yang di tengah-tengahnya disisipkan lempengan isolator yang disebut dielektrikum. Berikut pada gambar adalah struktur dasar kapasitor tetap. Secara komersil, bahan-bahan dielektrik pada kapasitor dapat berupa kertas, film plastik, mika, kaca, keramik, dan udara, sementara pelat yang digunakan kapasitor dapat berupa cakram aluminium, aluminium foil, ataupun lapisan tipis logam yang dipasangkan secara berlawanan sisi dengan dielektrik padat. Lapisan konduktor dielektrik konduktor biasanya digulung menjadi bentuk silinder ataupun dibiarkan rata. Selanjutnya pada tabel berikut adalah jenis kapasitor dan juga simbol yang digunakan. Terdapat 3 jenis kapasitor yaitu kapasitor tetap nonpolar, kapasitor variabel, dan kapasitor tetap dipolar. Apabila sebuah kapasitor dihubungkan dengan sumber arus searah, maka dalam beberapa saat akan ada arus listrik yang mengalir masuk ke dalam kapasitor. Kondisi ini disebut proses pengisian kapasitor. Apabila muatan listrik di dalam kapasitor sudah penuh, maka aliran arus listrik akan berhenti. Bila hubungan ke kapasitor ditukar polaritasnya, maka muatan listrik akan kembali mengalir keluar dari kapasitor. Tegangan listrik pada kapasitor besarnya berbanding lurus dengan muatan listrik yang tersimpan di dalam kapasitor. Hubungan ini dapat dituliskan menjadi V sama dengan QC. Kapasitansi C dari sebuah kapasitor didefinisikan sebagai perbandingan jumlah muatan Q dengan beda potensial V antara konduktor. Atau dengan kata lain, kapasitansi adalah jumlah muatan dibagi dengan beda potensial yang dirumuskan sebagai berikut. CQV berdasarkan definisi satuan dari kapasitansi adalah coulomb volt yang disebut farad. 1 farad sama dengan 1 coulomb volt. Macam-macam kapasitor yaitu kapasitor kertas, kapasitor film plastik, kapasitor keramik, kapasitor mika, kapasitor elektrolit, dan kapasitor variabel. Perhatikan gambar berikut. Berikut adalah kode angka kapasitor nonpolar. Untuk angka ke-1 dan 2 merupakan angka, sedangkan angka ketiga adalah perkalian dengan jumlah 0. Selanjutnya adalah contoh pengkodean yang lain. Terdapat angka 047 dan M250. Kode tersebut memiliki arti yaitu, untuk angka 0,47 adalah besarnya kapasitansi 0,47 mikrofarad. Untuk M yang dimaksud adalah besarnya toleransi kurang lebih 20%. Dan untuk angka 250 adalah besarnya tegangan kerja yang diizinkan adalah 250 volt. Gambar berikut adalah contoh pengkodean angka pada kapasitor nonpolar. Perhatikan animasi dari pengisian dan pengosongan kapasitor berikut ini. Pertama-tama kita hubungkan kapasitor dengan baterai 2,5 volt dengan sebuah saklar. Dapat kita lihat melalui pembacaan osiloskop bahwa tegangan perlahan naik seiring dengan terhubungnya kapasitor dengan baterai. Hal ini disebut pengisian pada kapasitor. Selanjutnya kita pindahkan saklar sehingga kapasitor terhubung dengan sebuah resistor 4 kilo ohm. Dapat kita lihat perubahan grafik tegangan perlahan menurun. Hal ini disebut pengosongan pada kapasitor. Saat kapasitor terhubung paralel dengan sebuah lampu dan baterai, kemudian kita lepas baterai tersebut, maka kapasitor akan mulai mengalirkan arus menuju lampu. Lampu akan terlihat meredup seiring proses pengosongan berlangsung. Kita dapat menggunakan 2 buah kapasitor untuk menyalakan lampu lebih lama. Misalkan kapasitor 1 sebesar 10 mikrofarad dan kapasitor 2 sebesar 220 mikrofarad. Berapa nilai kapasitansi kedua kapasitor tersebut? Jawabnya cukup mudah, 230 mikrofarad. Kapasitor yang terhubung paralel dapat kita hitung kapasitansinya dengan menjumlahkan kedua kapasitor tersebut 10 tambah 220 sama dengan 230 mikrofarad. Kita juga bisa menambahkan kapasitor lain misal 100 mikrofarad dan hasil kapasitansinya adalah dengan menjumlahkan total nilai kapasitor tersebut. Dengan menghubungkan secara paralel, sebenarnya kita membuat kapasitansi suatu kapasitor menjadi lebih besar.
Prinsip ini sangatlah berguna, sebagai misal kita membutuhkan kapasitor sebesar 2000 mikrofarad, kita bisa membuat dengan menyusun 2 buah kapasitor 1000 mikrofarad atau 4 buah kapasitor 500 mikrofarad. Rangkaian ini sering dipakai pada filter untuk menghilangkan noise atau untuk menambahkan arus pada suatu rangkaian. Total muatan yang tersimpan di rangkaian paralel kapasitor adalah total kapasitansi kapasitor dikalikan dengan tegangan pada kapasitor. Pada contoh kali ini, kita memiliki tegangan 9 volt baterai dan 2 kapasitor dengan total kapasitansi 230 mikrofarad. Terlihat pada kabel merah tegangan adalah 9 volt dan pada kabel hitam tegangan adalah 0 volt, sehingga beda potensial kedua kapasitor tersebut adalah 9 volt. Oleh karena itu, 230 mikrofarad dikali 9 volt dan hasilnya adalah 0,00207 coulomb, dan dengan 3 kapasitor kita punya 330 mikrofarad. Kita kalikan dengan 9 volt dan hasilnya 0,00297 coulomb. Kita juga dapat menghitung per satu kapasitor secara terpisah dengan rumus yang sama. Demikianlah video tutorial topik 1.2 komponen rangkaian listrik bagian 2 ini berakhir. Silahkan saudara untuk melanjutkan ke pembelajaran di topik-topik selanjutnya. Tetap semangat dan terima kasih.